Menanggapi berita yang beredar tentang santri dan santriwati yang terkonfirmasi terpapar COVID-19, pimpinan Pondok Pesantren Modern Arisalah, Ustadz Fahmi Atiq, melakukan press release di depan awak media yang menjelaskan berapa jumlah santri yang terkonfirmasi positif. Tepatnya Senin, 14 September 2020, bertempat di halaman Ponpes Arisalah. Saya sudah dapat jawabannya dari semua pertanyaan tadi. Jadi harapan saya pribadi ini sebagai pimpinan pesantren, saya minta kerjasamanya kepada para wartawan memberitakan ini dengan tidak mengolah-olah bahasa yang membuat panik lagi, karena kami hanya kepengen bahwasanya dunia pendidikan ini kalau bisa ini kami berharap dengan kerjasama kami dengan dinas kesehatan ini bisa menjadi pola dan contoh mudah-mudahan seperti itu, karena kita tidak kepengen anak-anak kita hanya terjaga kesehatannya tapi kecerdasannya tidak juga terjaga. Ini oleh Ibu Dr. Dwi dari Citra Medica, kami silahkan kepada mereka berdua untuk menyampaikan dulu pernyataan dan bagaimana mekanisme yang ada di Arisalah, baru nanti mic akan kembali lagi kepada saya. Dalam hal ini kami silakan dulu mungkin Ibu Haja Dalila dipersilakan. Adanya kasus yang terjadi kepada anak-anak santri yang berada di Pondok Pesantren Arisalah. Pada tanggal 8 September, itu hari Selasa kemarin, saya dari Dinas Kesehatan dan bersama Kapus Citra Medica, saya mendapat perintah dari Kepala Dinas untuk datang ke Pondok Pesantren untuk mengecek anak-anak yang ada di pondok sini. Tujuan utama kami adalah untuk kesehatan anak-anak yang ada di pondok pesantren. Dalam hal ini, terutama yang ada kaitannya dengan masalah COVID ini. Pada awal kami datang, kami mengecek anak-anak yang punya keluhan, yang ada gejala. Yang ada keluhan itu melalui di klinik, kami bersama dokter melihat kondisi anak-anak yang punya gejala, kami cek. Itu hanya satu yang dapat kami swab. Kemudian hari kedua, besoknya Rabu, dengan hasil yang ada, karena yang satu itu yang di swab itu berhasil positif, besoknya kami swab lagi sebanyak 49 anak santri. Jadi sekarang jumlah anak yang sudah di swab itu sebanyak 72 anak. Yang sudah keluar hasil sebanyak 37. Positif itu ada 22, 15 positif, 22 negatif. Yang lain kita masih menunggu karena hasil karena ini diperiksa di BPLK Palembang. Berhubung di sini kita tidak bisa kalau sudah banyak untuk diperiksa di sini. Jadi adik-adikku sekalian, bapak-bapak dan adikku sekalian, insya Allah Pondok Pesantren sangat peduli dengan kesehatan anak-anak yang sudah ada di Pondok Pesantren. Karena seperti kita lihat, antusias mereka langsung memanggil kami sebagai dari Dinas Kesehatan dan dari Puskesmas Citra Medica untuk mengecek anak-anak yang ada di santri sini. Di sini perlu saya jelaskan bahwa dari Pondok Pesantren itu sudah menyiapkan rumah sehat. Anak-anak yang dinyatakan positif itu disediakan di rumah sehat yang di atas, nanti bisa adik-adik lihat. Rumah sehat itu bisa menampung ratusan anak santri. Dan hal ini juga kami dari Dinas Kesehatan beserta dari Puskesmas Citra Medica telah melihat apa sudah sesuai atau tidak dengan keprotokolan kesehatan. Insya Allah, alhamdulillah semuanya sudah siap untuk menampung anak-anak yang sudah positif. Di dalam hal ini kami juga menghimbau kepada wali-wali santri tidak usah khawatir, tidak usah cemas dengan anak-anak yang ada di santri di pondok. Insya Allah semuanya, insya Allah dari Pondok Pesantren sendiri akan menjamin untuk menjaga kesehatan anak-anak tersebut. Dalam hal ini semuanya sudah dipantau dan sudah dilaksanakan oleh dari Puskesmas Citra Medica. Karena untuk wilayah dari Pondok Pesantren itu adalah tugas dari Citra Medica. Saya rasa
Hanya itu yang perlu saya jelaskan secara garis besar apa yang sudah kami lakukan dari tim kesehatan untuk Pondok Pesantren Al Risalah di Kota Lubuk Linggau ini. Dan nantinya secara teknis akan saya serahkan kepada Dr. Dwi yang akan menjelaskan apa-apa yang sudah dilaksanakan, apa-apa yang ke depan yang akan dilaksanakan untuk anak-anak yang berada di Pondok Pesantren ini. Terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Dwi untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjasamakan dengan Arisalah dalam menangani anak-anak, karena mereka kemarin sebelum swab mereka memberikan penyuluhan dulu kepada kami bahwasanya bagaimana penanganan anak-anak yang nanti kalau terpapar positif, karena nanti mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh Ibu Dewi. Penanganan anak-anak yang terutama di Arisalah ini rata-rata mereka tidak ada punya gejala ataupun gejala-gejala ringan. Maka ini nanti akan dijelaskan kepada beliau secara ilmu, secara ilmiah, dan sesuai dengan keahlian daripada kedokteran yang dipegang oleh Ibu Dr. Dwi dari Citra Medika. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung saja ini kita sampaikan. Jadi dari hasil pemeriksaan swab yang kita lakukan tanggal 8 September kemarin itu kita temukan ada anak yang memang positif untuk SARS-CoV-2-nya. Kemudian langsung kita tindak lanjuti dengan koordinasi bersama pihak pesantren. Di sini ada Ketua Gugus COVID Arisalah, Pak Riko. Jadi kita dari Puskesmas terus berkoordinasi dengan beliau, dan di situ kita Pondok Pesantren sudah menyiapkan rumah sehat. Jadi nantinya, dan sekarang ini sudah kita laksanakan, jadi anak yang terkonfirmasi positif itu kita pindahkan, kita isolasi di rumah sehat yang sudah ada di pondok. Sementara mereka yang memiliki gejala dan belum keluar hasil itu kita satukan. Jadi di sini anak-anak yang terkonfirmasi itu kita support dengan vitamin ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang dijalankan. Kita support dengan vitamin C, terus dengan kegiatan berjemur dan diet makanan hari-harinya. Kemudian pemakaian masker itu juga kita ketatkan. Jadi bahwa untuk setiap kegiatan para santri itu wajib pakai masker, ya, wajib pakai masker. Kemudian menjaga jarak. Dalam proses belajar mengajar pun untuk diterapkan pemakaian masker dan menjaga jarak itu tadi. Untuk siswa yang sakit itu memang kita pisahkan. Jadi memang dipisahkan. Jadi yang sakit memiliki gejala itu kita pisahkan. Gejala ini maksudnya gejala saluran nafas ya, saluran nafas. Jadi anak-anak di dalam ini yang terkonfirmasi pun sebenarnya kondisinya secara fisik bagus, sehat. Beberapa anak yang positif ini juga ada yang bergejala, gejalanya ringan. Jadi ada yang pilek, ya, pilek kayak gitu. Jadi gejala ringan, dan itu sudah kita terapi, sudah kita tindak lanjuti di rumah sehat. Jadi kunjungan tadi benar disampaikan Ibu Darlela bahwa kunjungan ke pondok ini kita rutinkan. Jadi kita jadwalkan setiap hari Senin kita memang melakukan kunjungan untuk pemantauan kesehatan anak-anak santri di sini. Untuk hari ini dalam minggu-minggu yang kemarin ya kasus ini, jadi kita itu jadinya rutin setiap hari kita pantau karena memang ada kasus yang sudah terkonfirmasi di sini. Mungkin itu saja, Ustaz. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjelasan dari Ibu Darlela dan juga dari Dokter Citra Medika tentang apa yang terjadi di Arisalah. Tidak ada yang ditutup-tutupi, karena orang sakit itu ya sakit. Masa kita harus bilang tidak sakit? Dan orang yang sakit tentu harus disehatkan. Dan yang namanya sakit di mana saja pasti sakit. Kalau kata Allah sakit, ya sakit.
ya. Dan kalau kata Allah tidak sakit dimanapun, ya tidak sakit, ya. Lihat saja orang gila itu. Kata Allah tidak sakit, ya tidak sakit. Makanya saya ini kepengen penjelasan dari ini semua supaya kita ini hilang kepanikan. Orang yang sakit tentu harus disehatkan, karena kata Nabi, likul lida'in dawa, semua penyakit itu ada obatnya. Kalau ada orang yang meninggal, memang sudah keputusannya Allah tentukan untuk meninggal dunia, ya. Memang sudah keputusannya Allah untuk meninggal dunia. Makanya kita sebagai manusia ini dengan keimanan tentu melakukan ikhtiarnya, tentu melakukan segala macamnya. Dan Arisalah melakukan ikhtiar ini untuk anak-anak kita. Kami hanya kepengen anak-anak kita tetap sehat, tapi tidak tinggal belajarnya. Kami kepengen anak-anak kami tetap sehat agar mereka tetap menghafal Qur'annya. Karena apa yang menjadi mekanisme pondok ini agak sedikit berbeda dengan sekolah yang lainnya, seperti ibadahnya, akhlaknya, pakaiannya. Nah, terkait dengan saran daripada Ibu Derela dan juga dokter kita ini, kami memperketat, ya. Sebenarnya perketat ini sudah dari awal, ya, sampai dipantau juga oleh pemerintah kita semuanya, teman-teman. Tapi sekali lagi namanya anak-anak, kadang-kadang perlu kita perketat lagi terkait dengan makan mereka. Piring tidak boleh bersama-sama, sendok tidak boleh bersama-sama, tempat air minum pun juga tidak bersama-sama. Bahkan sekarang ini kita perketat lagi tentang mekanisme pendidikan, bagaimana setoran hafalannya, bagaimana juga posisi ibadahnya. Kalau dari kemarin posisi ibadah tetap social distancing, tapi sekali lagi tidak ada lain penyakit indallah. Ini dalam keyakinan kami, ya. Dan alhamdulillah, walaupun kemarin menghasilkan kepanikan ke beberapa wali santri, sudah banyak wali santri yang berkomunikasi dengan kami. Alhamdulillah mereka memberikan kepercayaannya kepada kami semua untuk menangani anak-anak santri kita semua dan memberikan kepercayaan. Apalagi sudah ada penjelasan dari Dinas Kesehatan sendiri kepada kami, dan apa yang kami sampaikan sama mereka wali santri tidak ada yang berlebih-lebih. Itulah penanganan kami, dan kami datangkan mereka-mereka ini tidak ada lain supaya memang datang info itu dari ahlinya, bukan dari istilah tuh, ini terawangan Ustaz Fahmi DW, ini Ustaz Fahmi mengada-ngada, tidak, ya. Baik, saya cuma ngasih kesempatan 3 orang barangkali untuk bertanya, karena mungkin kalian akan mencari info yang lain. Proses belajar mengajar sendiri seperti apa, Ustaz? Proses belajar mengajar kita sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak ditinggalkan, sholat, semua dan segala macam. Tapi ada beberapa hal yang kita kurangi, seperti guru dari luar kita stop. Ya, ini sebelum mereka datang sudah kita stop. Ya, sudah kita stop. Ya, sudah kita stop. Jadi kalau guru dari luar tidak tatap muka. Yang tatap muka adalah murni guru-guru yang ada di dalam, ya. Itu pun dengan protokol kesehatan, seperti harus pakai masker, terus setoran tetap ada jaraknya, dan belajar banyak mereka di ruang yang terbuka. Memang ada beberapa waktu di dalam ruangan yang tertutup seperti kelas. Jadi kalau belajar untuk pelajaran yang selain di pondok ini, yang gurunya tidak di luar, sementara ini kita stop sampai waktu yang kondusif. Jadi sistemnya ya tetap dengan daring, ya, dengan memberikan tugas untuk pelajaran-pelajaran yang gurunya dari luar. Tapi kalau teknis ibadah kita buat atur jadwal dan segala macam, ya. Ada yang di masjid, ada yang di asramanya dan semuanya. Itulah yang dilakukan di pondok ini. Menghafal, ibadah, pelajaran pesantren yang lainnya, semuanya dengan mekanisme ala protokol kesehatan pesantren modern Arisalah. Nah, tetapi hal seperti ini dalam rangka menjamin kesehatan, tentu kami mendengarkan saran dari Dinas Kesehatan dan juga Dr. Dwi bahwasanya anak-anak ini juga kesehatannya harus dicek. Sama seperti kita semua ini perlu ngecek kesehatan. Ada keluhan perlu dicek, karena perlunya pengecekan dini ini tidak ada lain, penanganan juga nanti cepat. Itu saja harapan kami. Makanya kami setelah mendengarkan penyuluhan yang jelas dari Dinas Kesehatan, ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, kami mau tidak mau. Cuma memang kemarin kami sampaikan sama mereka, kami ini khawatir kalau ada apa-apa, inilah diantaranya yang perlu, karena masyarakat kita ini mohon maaf masih sering memandang aib kepada penyakit COVID ini. Padahal penyakit COVID ini adalah sebuah penyakit yang datangnya tentu inilah dalam makhluk Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tentu ada penanganan dan obatnya. Toh banyak juga yang terpapar COVID, alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi 2 lagi, silakan. Oh, ini yang lain dulu. Jangan. Oke, assalamualaikum Ustadz. Ya, terkait dengan 15 santri yang positif, itu penanganan isolasinya sendiri-sendiri atau masih digabung, gitu Ustadz?
itu sudah dibuat kita sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kita tidak gabung dengan yang lain. Karena mulai dari swab sudah diisolasi. Ya, ada rumah sehatnya di rumah sehat dan ini petunjuk mereka semua. Ya, apalagi sudah terpapar COVID, ya kita pisahkan secara sendiri-sendiri. Siap. Itu yang saya sampaikan. Ini ada saksinya ya. Ada lagi ibu-ibu, satu orang lagi tinggal, silakan. Juga saran dari Pak Dinas Kesehatan, anak-anak tidak perlu dipulangkan. Nanti kalau dipulangkan justru nanti akan menyebabkan bahaya yang lain. Yang kedua, anak-anak kenapa tidak perlu dipulangkan? Barangkali ada yang mau disampaikan Ibu. Silakan Ibu dulu, biar dari mereka. Terima kasih. Jadi kenapa anak-anak santri kita tidak kita sarankan untuk dipulangkan? Karena memang untuk kasus COVID ini kita harus mengisolasi. Ya, jadi tindakan kita untuk mereka ini diisolasi. Jadi pondok ini harus benar-benar kita pastikan aman dan terisolasi. Jadi santri tidak pulang karena bahaya tadi seperti disampaikan Ustadz. Seandainya mereka dipulangkan kan belum seluruh santri di sini kita cek swabnya. Ya, jadi mereka yang bergejala ringan itu aja yang baru kita swab. Jadi ada kemungkinan seandainya mereka positif nih, mereka dipulangkan nanti bisa menularkan ke orang-orang yang beresiko untuk tertular. Jadi kalau sehat, manusia sehat itu gejala yang timbul memang biasanya tidak terlalu berat. Tapi kalau ketemu sama orang-orang yang memiliki komorbid, ya tadi komorbid itu orang-orang yang punya penyakit hipertensi, penyakit jantung, ya penyakit diabetes atau kencing manis, itu nanti akan lebih parah gejala yang muncul. Jadi kita khawatirkan kalau misalnya anak-anak ini kita lepaskan, kita pulangkan, itu nanti justru akan menjadi spread, menyebar. Nah, jadi kasusnya malah menyebar. Jadi kita isolasi di sini, kita pantau dan terus kita sehatkan pondok ini.